Kekuatan iman boleh kami miliki dalam menjalani hari-hari hidup ini berdasarkan dengan kehendak firman-Mu. Bersabdalah pada kami ya Tuhan Allah, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-18. Di atas perikop hak dan kewajiban rasul ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikian jawab bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia, ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama mendengar, bersama-sama membaca dan mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Tidak ada satupun yang tidak berubah, termasuk perilaku hidup kita bermasyarakat dan bergereja. Hal ini dipengaruhi atau disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, sehingga banyak yang mempengaruhi sifat dan karakter kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup di masa kini. Contoh kalau hidup kita terus berubah adalah kalau di tahun-tahun yang lampau, kalau kita berbicara dengan orang tua kita yang dulu, banyak di antara mereka yang mengabdikan diri untuk melayani, apakah itu di gereja atau dalam sebuah masyarakat, tetapi mereka tidak diberikan upah. Ya, memang berbeda dengan yang terjadi sekarang ini. Banyak di antara kita, bahkan saya dan saudara-saudara, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengabdikan diri. Apakah itu dalam semua jemaat, dalam masyarakat, kita sudah menerima upah, atau kita dihargai secara materi. Tetapi masih banyak juga yang menuntut ini dan itu dan lain sebagainya. Banyak yang sudah diberikan upah tetapi lupa menjalankan apa yang menjadi kewajiban, lebih berfokus kepada apa yang menjadi haknya. Tidak sama Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kita bekerja dan kita menuntut apa yang menjadi hak kita,
mau melayani Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, jangan pernah kita merasa khawatir dan takut. Amini dan yakini saat kita melayani jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita telah baca pada saat ini menegaskan bagaimana sikap dari seorang Rasul Paulus yang berkarya untuk Tuhan. Sekalipun banyak orang yang berbicara tentang dirinya, ada yang mengatakan kalau Rasul Paulus itu bukanlah rasul. Ada yang mengatakan ia mencari keuntungan dirinya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa dirinya adalah seorang pengacau. Namun tidak mempengaruhi diri Paulus untuk terus berkarya bagi Tuhan. Paulus menegaskan ia adalah rasul. Dia benar-benar rasul. Ia telah melihat Yesus dan ia telah melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekalipun orang-orang tidak mengakui tugas kerasulannya ataupun statusnya, imannya tetap setia. Ia tidak pernah kehilangan semangat untuk terus berkarya bagi Tuhan. Bahkan yang membuktikan adalah berdirinya jemaat di Korintus itu adalah hasil dari buah pekerjaannya sendiri. Nah, ini adalah hal yang luar biasa yang perlu kita teladani dari seorang Paulus. Walaupun banyak yang mengatakan Paulus begini begitu, tapi dia tidak pernah terpengaruh. Hal-hal seperti itu tidak menjadi penghalang untuk ia terus berkarya untuk Tuhan. Jadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana dengan kehidupan kita yang tinggal di zaman sekarang ini. Sangat-sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita yang tinggal di zaman now. Tapi harus kita sadari saudara-saudara bahwa tidak semua orang bisa menerima keberadaan kita. Ya memang tidak mudah ketika kita menjalani tugas tanggung jawab untuk pelayanan gereja. Terkadang kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pelayanan ini, tapi masih ada juga orang-orang yang mengkritik kita. Jadikan itu sebagai semangat untuk terus melayani Tuhan. Ingat bahwa kita melayani Tuhan bukan untuk manusia. Itu yang perlu kita ingat. Kita melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Sosok pelayan yang sejati adalah mendahulukan kewajiban, tugas dan pelayanan daripada hak. Paulus tidak bermegah diri karena pelayanan dan pemberitaan Injil yang ia lakukan, tetapi ia bermegah dalam kelemahannya yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kesaksiannya yang ada di kota Korintus. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini adalah kalau pada masa lampau ada yang dipakai oleh Tuhan, yaitu seorang rasul Paulus yang melayani, Paulus yang hidup dalam integritas, begitupun dengan kehidupan kita sebagai hamba-hamba pelayan Tuhan, penatua, diaken, dan juga pengurus-pengurus yang ada. Bahwa sebagai seorang pemberita Injil dalam perkataan, perbuatan haruslah seiring atau berjalan bersama. Artinya kata-kata yang keluar dari mulut kita yang mengajar tentang kebenaran firman harus dibarengi dengan tingkah laku kita yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau mengatakan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat kalau hidup kita tidak benar? Kalau hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan masih melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mempercayakan kita untuk turut ambil bagian dari pelayanan ini. Bukan berarti hanya kami sebagai pendeta, bukan hanya sebagai penatua, bukan hanya sebagai diaken dan pengurus-pengurus yang ada. Tapi kita semua umat yang dikasihi, kita turut ambil bagian dalam melayani Tuhan, menjalankan apa yang menjadi tugas panggilan gereja,
yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan ini adalah panggilan kita semua orang yang percaya tanpa terkecuali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keteladanan Rasul Paulus dalam bacaan firman Tuhan di saat ini memberikan motivasi kepada kita untuk memberitakan Injil yang adalah suatu keharusan. Tidak ada yang terkecuali semua kita. Nah, biarlah kita semua yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan terus hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, dan dalam kehidupan yang kita jalani dapat menjadi berkat. Apakah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, dalam jemaat, bahkan dalam bermasyarakat. Karena itu pesan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita hidup saling mengasihi, kita saling menopang, kita saling mendukung mereka, terlebih khusus yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tahun periode 2023 sampai tahun 2028. Biarlah kerjasama yang baik dan selalu terjalin, agar semua program-program yang sudah direncanakan itu dapat terlaksana, dan semuanya itu kita hanya persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin.